Aku terus berlari masuk ke dalam hutan. Hingga tiba-tiba di sisi jurang, tanpa ragu aku melompat ke dalam jurang dan kurasakan hentakan yang sangat kuat di tubuhku. Kutarik napas panjang, ternyata aku masih hidup. Lalu membuka mata perlahan. "Kila sayang," ucap ayah yang sudah ada di hadapanku. Melihat wajahnya membuat amarahku kembali meningkat. Gara-gara dia, Stephen, Kevin, dan Mbak Wati meninggal dunia. Dia pula yang menyebabkan Bunda tidak sadarkan diri. "Kila," tangannya berusaha menggapai rambutku, tapi ku tepis. Tak sudi rasanya disentuh oleh seorang pembunuh. "Ayah jahat," hardiku sambil mendorong tubuhnya dari tempat tidur. "Maafkan ayah sayang." "Sayang?" Ayah gak pantas bilang sayang sama Kila. Tega-teganya ayah membunuh Kevin dan Stephen. Itu darah daging ayah sendiri. Ayah terpaksa, balasnya tertunduk. Waktu itu gak ada jalan lain. Kolega bisnis ayah semuanya pergi menghindar. Tidak ada yang mau membantu. Pihak bank terus mendesak agar pinjamannya segera dilunasi, atau rumah akan disita. Ayah gak bisa ngebiarin itu, Kila. Jadi menuruti saran seseorang untuk mencoba pesugihan. Dan ayah malah mengikuti sarannya. Maaf, semua demi kalian juga. Ayah tidak mau hidupmu dan kedua adikmu sengsara. Ya, sekarang hidup Kevin dan Stephen gak akan sengsara, karena mereka sudah meninggal. Lalu tinggal menunggu giliran Kila. Apa yang ada di pikiran ayah sampai tega berbuat sekejam itu? Seharusnya Stephen dan Kevin gak jadi korban. Gara-gara Mbak Wati semuanya jadi berantakan. Sekarang ayah malah menyalahkan Mbak Wati. Dia jauh lebih baik dari ayah. Dukun itu bilang hanya membutuhkan satu tumbal untuk memulai perjanjian. Dan itu harus salah satu anggota keluarga. Jadi awalnya ayah hanya akan menumbalkan Bunda. Dasar jahat. Ayah mengangguk pelan, air matanya semakin deras. Namun aku tidak peduli lagi dengannya. Gak usah pura-pura nangis. Ayah nyesel, Kila. Percuma, udah terlambat. Perempuan sialan itu berhasil selamat karena bantuan Mbak Wati. Dan ayah harus kehilangan Kevin dan Stephen. Ayah, jangan sekali-kali bilang Bunda seperti itu. Kila, ayah sadar sudah melakukan dosa besar. Ayah juga sangat ngerti kalau kamu tidak akan memaafkan ayah. Tapi ayah mohon untuk terakhir kalinya, cepat kembali ke Jerman. Ayah gak mau kamu jadi korban berikutnya. Gak. Kila, sekali lagi ayah mohon, sekarang juga pulang ke Jerman. Ayah terus memohon sambil terduduk di lantai. Air matanya itu tidak bisa menyembuhkan lukaku yang begitu dalam. Seorang ayah yang seharusnya menjadi pemimpin bagi keluarga kecilnya, malah menjadi pembunuh berdarah dingin hanya demi uang. Kila lebih baik berhenti kuliah dan pulang ke Indonesia, lalu tinggal bersama keluarga kecil ini di rumah kontrakan, daripada harus hidup seperti ini, sendirian tanpa keluarga. Beruntung Bunda selamat. Jadi nanti Kila bisa hidup berdua sama Bunda. Aku pun mulai menangis. Dari awal ayah udah bilang jangan pulang, tapi kamu gak nurut, malah pulang tanpa sepengetahuan ayah. Sekarang makhluk itu udah ngincar kamu. Ayah gak bisa lihat kamu jadi korban berikutnya. Kalau Kila gak pulang, selamanya gak akan tahu kalau ayah ternyata orang jahat. Lagian, apa bedanya Kila sama Stephen dan Kevin? Kita bertiga sama-sama anak ayah. Sekarang
Kalau perempuan ular itu mau bunuh Kila, Kila udah siap. Biar Kila bisa nemenin Kevin dan Steven di tempat dia. Aku bangkit dari tempat tidur saat mencoba untuk berdiri. Tiba-tiba kakiku terasa tak bertulang, lemah sekali. Dek! Aku terjatuh ke lantai. Kila! Ayah bergerak menghampiriku, berusaha membantuku berdiri. Namun kembali ku tepis uluran tangannya. Dengan tenaga yang tersisa, aku memegang ujung tempat tidur dan berdiri. Mau kemana kamu? Apa peduli ayah? Kila bebas mau kemana aja. Balasku ketus sambil berjalan perlahan keluar kamar. Barang-barang kamu sudah ada di mobil. Sekarang mending ikut ayah ke bandara. Sepertinya ayah sangat serius ingin memulangkanku ke Jerman. Kila gak mau pulang. Maaf sayang, kali ini ayah memaksa. Ayah menarik lenganku kemudian mengangkat tubuhku. Aku tidak bisa melawan. Tubuh ini sudah benar-benar lemah. Dek, dek. Terdengar suara benda terjatuh yang cukup keras saat ayah membawaku melewati ruang tengah. Arah suara itu masih sama, dari arah kamar Steven dan Kevin. Kulihat ayah menengok sebentar ke sana, kemudian mempercepat langkahnya menuju mobil. Aku didudukan di bangku tengah, bersama satu koper dan tas ransel milikku. Dengan terburu-buru, ayah menyalakan mobil dan pergi meninggalkan rumah. Di tengah perjalanan, ayah sempat berhenti sebentar di sebuah supermarket. Dia keluar mobil lalu masuk ke supermarket itu. Sementara aku tidak diperbolehkan keluar dari mobil. Saat sedang menunggu ayah kembali, aku terus memikirkan sesuatu. Apakah ayah akan melepaskan bunda saat dia sadar nanti? Jika tidak, kemungkinan besar bunda sedang dalam bahaya. Tiba-tiba terlintas sebuah ide untuk mengelabuhinya. Beberapa menit kemudian, ayah kembali. Dia membawakanku satu bungkus roti sobek dan 2 kotak susu kemasan. Kamu sarapan dulu, takutnya nanti sakit. Ayah menyerahkan roti sobek dan susu kemasan itu. Kali ini aku tidak menolaknya, karena untuk menjalankan rencanaku diperlukan energi yang cukup. Mobil pun kembali melaju meninggalkan supermarket. Kini ayah langsung mengarahkannya ke bandara. Tidak ada sedikit pun kata terucap dari bibirnya. Sorot matanya hanya berfokus pada jalan raya. Mending sekarang kita balik ke rumah. Ada apa? Tanya ayah sedikit melirik padaku. Pasportnya ada di laci nakas. Ada di dalam ransel, kamu cek aja. Ku buka resleting tas untuk mengecek keberadaan paspor. Ternyata benar, ada di dalamnya. Mobil terus melaju sepanjang perjalanan, kami hanya diam saja. Butuh waktu 45 menit sampai akhirnya kami tiba di bandara. Ayah menurunkanku lebih dulu. Sementara itu, dia mencari tempat parkir yang jaraknya agak jauh. Ini kesempatan untuk menjalankan rencanaku. Aku langsung menaiki taksi, tujuannya adalah rumah sakit tempat bunda dirawat. Tidak lupa menonaktifkan ponsel agar ayah tidak bisa menghubungiku. Di dalam taksi, aku teringat dengan ucapan bunda saat terakhir kami berbicara. Bunda sempat bilang pelakunya sangat dia kenal. Apa mungkin bunda sudah tahu kalau itu adalah ayah? Sekitar 1 jam aku pun sampai di rumah sakit. Bergegas aku berjalan menuju kamar bunda. Beberapa orang sempat memandang heran dengan barang bawaanku. Gila, ada apa kesini? Tanya bunda saat aku masuk ke dalam kamarnya. Aku terkejut sekaligus bahagia melihatnya. Spontan aku menghampirinya dan memeluknya. Bunda, ada apa sayang? Ayah.
Aku menundukkan pandangan agar Bunda tak tahu kalau air mataku mulai menetes. Kamu sudah tahu? Aku mengangguk pelan. Kenapa kamu membawa koper dan ransel? Ayah tadi maksa Kila untuk pulang ke Jerman. Tapi Kila nggak mau, terus kabur ke sini. Harusnya kamu menurutinya sayang. Di sini bahaya. Apa kamu bawa ponsel? Bunda mau ngomong sama Steven. Ponselnya ketinggalan di rumah, Bun. Aku terpaksa berbohong. Kila, sebaiknya kamu pergi ke rumah Tante Maria di Jogja. Ajak juga Steven dan Kevin. Aku berusaha tetap tenang mendengar ucapannya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahu kalau Steven dan Kevin sudah tiada. Khawatir Bunda akan sedih dan syok sehingga membuat kesehatannya kembali memburuk. Tapi Bun, aku nggak tahu alamatnya. Bunda memintaku untuk menulis alamat lengkapnya di secari kertas beserta petunjuk jalannya. Di sana kalian akan lebih aman dari kejaran wanita ular itu. Bahkan Bunda pun sudah mengenal si wanita ular. Terus Bunda gimana? Bunda aman di sini selama ayahmu tidak tahu kalau Bunda sudah sadar. Memangnya kalau ayah tahu kenapa? Dia bisa saja menjalankan rencana awalnya, menumbalkan Bunda. Pokoknya sekarang kamu harus pergi ke sana secepatnya, sebelum terjadi sesuatu yang buruk nantinya. Tapi Kila mau nemenin Bunda di sini sebelum benar-benar pulang ke Jerman. Bunda nggak apa-apa sayang. Yang terpenting kalian bertiga tetap sehat dan aman. Nanti jika kondisi sudah memungkinkan, Bunda akan menyusul ke sana. Semoga saja kamu belum pulang ke Jerman. Bunda, ucapku sambil memeluknya. Bunda sayang kalian semua. Aku pun pergi meninggalkan kamar dengan air mata yang terus menetes. Kembali menaiki taksi menuju stasiun kereta. Sesampainya di stasiun, aku langsung membeli tiket dengan keberangkatan paling cepat. Beruntung tidak perlu menunggu lama, keretaku sudah datang. Ku ambil ponsel di saku celana lalu mengaktifkannya. Banyak panggilan telepon dan pesan yang masuk. Semua dari ayah. Telepon berbunyi. Panggilan telepon dari ayah. Awalnya aku tidak mau mengangkatnya. Terus memutuskan telepon darinya. Namun dia tetap bersikeras menelpon. Sampai akhirnya aku angkat juga. Kamu di mana? Tanya ayah dengan nada marah. Ayah nggak perlu tahu. Maaf kalau tadi sikap ayah kasar. Ayah mohon cepat kembali ke bandara dan pergi ke Jerman. Nada suaranya berubah menjadi memelas. Udah Kila bilang gak mau. Anggap aja ini permintaan terakhir ayah. Ayah gak usah nelpon Kila lagi. Ku tutup telepon lalu kembali menonaktifkan ponselnya. Kereta pun mulai bergerak menuju Jogja. Kereta tiba di stasiun Jogja tepat pukul 5 sore. Bergegas aku keluar stasiun, lalu mencari moda transportasi untuk mengantarku ke rumah Tante Maria. Dari alamat yang diberikan Bunda, letaknya tidak terlalu jauh dari stasiun. Sebuah taksi melintas di depanku. Dengan cepat kulambaikan tangan untuk memberhentikannya. Lalu aku bertanya tentang alamat yang dituju. Sang supir pun menyanggupi untuk mengantarkanku. Di dalam taksi, aku terus menatap keluar jendela, menikmati suasana Jogja menjelang petang. Perasaanku tenang sekali. Sudah 2 minggu terakhir ini tidak merasakan hal seperti ini. Taksi memasuki daerah perumahan dengan rumah minimalis. Kuperhatikan alamat yang tertulis di secari kertas, mengecek blok dan nomor rumah. Setelah agak berkeliling sedikit, aku pun tiba di tempat tujuan. Saat turun dari taksi, aku sempat terdiam sejenak,
memperhatikan pintu depan yang sedikit terbuka. Kemudian berjalan sambil menarik koper serta menggendong ransel, mendekati pintu depan. Ting tong. Kutekan bel yang terletak di dekat pintu. Tak lama, Tante Maria membuka pintu. Dia tampak terkejut dengan kehadiranku. Terakhir kali kami bertemu saat pemakaman Kevin. Kila? Sapanya heran. Tante, maaf. Kila datang gak bilang-bilang. Masuk dulu ke dalam. Tante membantuku membawa koper ke dalam. Aku diminta duduk di ruang tengah. Sementara itu, Tante Maria pergi ke dapur untuk mengambil minum dan cemilan. Kamu udah makan? Udah tadi di kereta. Rio kemana, Tante? Aku menanyakan keberadaan anak sulungnya, yang umurnya tidak jauh dariku. Dia sih lagi main. Pulangnya pasti malam. Gila, belum cerita kenapa tiba-tiba datang ke sini, ucap Tante Maria. Bunda yang suruh aku ke sini. Mbak Hani, sudah sadar? Tante Maria terkejut dengan ucapanku. Udah, tapi ada keraguan saat aku ingin menceritakan semuanya pada Tante Maria. Namun, dia perlu tahu tentang apa yang terjadi pada kakak kandungnya. Tapi, aku mulai menceritakan semua. Mulai dari kedatanganku ke Indonesia sampai kejadian tadi pagi, saat ayah memaksaku pulang ke Jerman. Kulihat wajah Tante Maria, yang awalnya sedih sambil sesekali menyeka air matanya. Kemudian sorot matanya berubah menjadi marah. Ya ampun, kenapa Mas Teddy setega itu? Tante gak nyangka sampai segitunya. Iya Tan, tolong banget. Kalau ayah tanya Kila ada di sini, jawab enggak ada ya. Pasti sayang, kamu enggak usah khawatir. Tante Maria mengajakku ke sebuah kamar kosong di rumahnya. Akhirnya aku bisa merebahkan tubuh setelah mengalami hari yang sulit ini. Rasa lelah membuatku mengantuk lalu tertidur. Aku terbangun, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Lalu bangkit dan berjalan keluar kamar. Dah bangun lu? Sapa Rio yang sedang duduk menonton televisi. Aku hanya bisa tersenyum membalas sapaannya. Gue kira dah balik ke Jerman. Belum yo, paling 5 hari lagi. Balasku seraya duduk di sofa di dekatnya. Tante kemana? Lagi di dapur. Abisnya lu kayak kebo tidurnya. Dibangunin makan malam kagak bangun-bangun. Kecapean tadi bawa barang segitu banyak. Naik turun taksi terus kereta. Ada apa sih lah? Emang tante belum cerita? Udah sih. Ya udah ngapain nanya lagi? Basa-basi doang, ucap Rio disertai tawa. Aku pun ikut tertawa sambil mengingat-ingat kapan terakhirku bisa tertawa. Ternyata pilihan Bunda sangat tepat, memintaku tinggal sementara di sini. Tante Maria datang dari dapur membawa semangkuk mie rebus. Kirain belum bangun, ucap Tante Maria saat melihatku. Maaf Tante, tidurnya kebablasan. Gak apa-apa, Tante tahu kok kalau kamu capek. Oh iya, kalau mau makan nanti Tante bawain ke sini. Gak usah, nanti Kila ambil sendiri aja. Aku bangkit lalu pergi ke dapur, mengambil gelas di rak. Bang! Gelas terlepas dari genggamanku. Aku hanya berdiri mematung sambil menatap area dekat dispenser. Sangat yakin sekali tadi kulihat si wanita kebaya hitam sedang berdiri di sana. Ada apa Kila? Tanya Tante Maria menghampiriku. Tante. Aku menatap Tante dengan wajah cemas. Biar nanti Tante beresin, kamu balik ke ruang tengah aja. Aku berjalan ke ruang tengah.
"Napa lu? Baru dateng dah mecahin gelas aja," ucap Rio sambil tersenyum. Aku tidak menjawabnya, langsung duduk di sofa. "Ada apa sih?" Aku melirik padanya, sedikit melebarkan mata, tanda agar dia berhenti bertanya. Tak lama, tante menghampiriku sambil membawa sepiring nasi beserta lauk pauknya dan segelas air. "Makan dulu, Kila," ucapnya sambil meletakkan piring dan gelas di atas meja. "Ya, makan dulu, jangan dipecahin lagi tapi." "Shh." Tante meminta Rio untuk diam. Selesai makan, aku meminta izin untuk kembali ke kamar. Soalnya perasaan ini semakin tidak enak. Apa mungkin si wanita ular itu mengejarku sampai sini? Tanyaku dalam hati. Ku ambil ponsel di saku ransel, mencoba mengaktifkannya lagi, ternyata masih sama. Semua notifikasi berasal dari telepon ayah yang tidak kuangkat. Saat sedang asik berselancar di dunia maya, tiba-tiba ada telepon masuk dari ayah. Dia masih belum juga lelah menelponku. "Kila, pulang sayang," ucapnya saat ku angkat telepon. "Dibilang jangan telepon Kila lagi." "Ayah mohon, waktunya sebentar lagi. Kalau kamu gak pulang ke Jerman, bisa bahaya. Kila gak peduli." Krik. Pintu kamar terbuka. Tante Maria menunjukkan wajahnya dari balik pintu. "Mas Teddy," bisiknya seraya berjalan menghampiriku. Aku pun mengangguk pelan lalu mengaktifkan loudspeaker. Tante Maria mendengarkan perdebatanku dengan ayah. Mungkin karena sudah tidak tahan mendengar ucapan ayah yang terus berputar-putar, Tante Maria pun akhirnya berbicara. "Kila ada di rumah saya," ucap Tante Maria mendekati ponsel. "Siapa ini?" tanya ayah. "Maria." Tentu ayah sangat mengenal adik kandung dari istrinya. "Kalau mau bawa Kila sini ke Jogja, sekalian ada yang mau saya omongkan," lanjut Tante Maria. Tak ada balasan dari ayah. "Saya segera ke sana. Kirim alamat rumahnya." Aku melirik ke arah Tante Maria. Wajahnya terlihat memerah, menahan amarah. Dia pun menyebutkan alamat lengkap rumah ini. "Kamu tenang aja," ucapnya pelan padaku yang mulai khawatir. "Oke." Ku matikan telepon. "Tante kenapa ngasih tahu ayah?" "Biarin aja dia kesini. Tante pengen lihat mukanya. Kamu istirahat aja." Tante Maria keluar kamar. Sudah pukul 11 malam. Aku berbaring sambil menutup mata, berusaha untuk tidur. Tidak lupa menyalakan lampu kamar. Aku bangkit berjalan menuju kamar mandi. Saat kembali dari kamar mandi, kulihat ada sosok yang sudah duduk di tempat tidur membelakangiku. Sosok yang pasti ku kenal. Si wanita berkebaya hitam alias wanita ular. Spontan aku menghentikan langkah, berdiri di dekat pintu kamar mandi. "Kamu tidak bisa lari, Kila," ucapnya seraya berdiri dan membalikkan badan. Hanya dalam kedipan mata dia sudah berdiri di hadapanku. Sementara itu, tubuhku seakan-akan dikunci olehnya. "Tante, tolong! Tante!" Pupil matanya mengecil dan berubah menjadi kuning, seperti seekor ular. Mulutnya menganga menunjukkan 2 gigi taring yang panjang. Dia pun mendesis, lalu menancapkan gigi taringnya ke leherku. "Ah!" Aku berteriak kencang dan terbangun dari mimpi buruk ini. Belum saatnya. Terdengar suara bisikan sesaat setelahku membuka mata. Bergegas aku lari keluar kamar. Rio yang masih menonton televisi di ruang tengah menatapku heran. "Napa lu? Kayak abis maraton?" "Kagak, gue cuman gak bisa tidur aja."
Balasku seraya duduk di sofa. Ternyata bukan hanya aku saja yang tidak bisa tidur. Tante Maria pun seperti itu. Dia pun ikut duduk di depan televisi. "Pada kenapa sih?" tanya Rio heran. "Mama juga gak bisa tidur." Wah, begadang rame-rame dong ini. Pagi menyapa, aku membuka mata. Ternyata semalam kami semua tertidur di ruang tengah. Aku bangkit merasakan leher yang pegal karena tidur di sofa. Lalu berjalan perlahan melewati tubuh Rio yang masih tertidur di lantai menuju kamar. Ku ambil ponsel yang masih tergeletak di atas tempat tidur. Semalam ponselnya sengaja aku bisukan. Terlihat notifikasi pesan dari ayah. "Gila, ayah kesana sekarang." Begitu bunyi pesannya di salah satu aplikasi chat. Sekitar pukul 12 malam, jika dia benar-benar akan ke sini, seharusnya sudah sampai. Karena perjalanannya hanya kurang lebih 4 jam. Sedangkan sekarang sudah pukul 8 pagi dan dia masih belum datang juga. Ponselku berbunyi. Sebuah sambungan telepon dari nomor tidak dikenal. Ku coba angkat teleponnya. "Halo Kila?" Sapa suara dari balik telepon. "Halo? Ini nomor siapa ya?" "Ini Om Pras, adik kandung ayah." "Ya, ada apa Om telepon pagi-pagi? Apa kamu gak tahu kalau ayah kamu kecelakaan?" "Kecelakaan? Kecelakaan tunggal di tol arah ke Jogja. Terus kondisinya gimana?" Walaupun aku sangat membenci, tetap saja ada sedikit kekhawatiran. "Ayahmu meninggal di tempat.